Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Hikmatika Mardutila with study ID number is 20050026. Jadi di sini saya akan membuat video singkat tentang teknik penyusunan dan pelaksanaan tes hasil belajar. Yang mana ciri-ciri tes hasil belajar yang baik ada valid, sahih. Validitas tersebut yaitu alat pengukur berupa barometer dan termometer. Barometer adalah alat pengukur yang dipandang tepat untuk mengukur tekanan udara. Karena itu, kita dapat mengatakan bahwa barometer tanpa diragukan lagi adalah alat pengukur yang valid guna mengukur suatu tekanan udara. Lalu yang kedua ada reliable atau sabit. Kata reliabilitas sering diterjemahkan dengan keajengan stability atau kemantapan konsistensi. Apabila istilah tersebut dikaitkan dengan fungsi tes sebagai alat. Lalu yang ketiga ada objektif atau maudu. Ditinjau dari segi isi atau materi tesnya, maka istilah apa adanya itu mengandung pengertian bahwa materi tes tersebut adalah diambilkan atau bersumber dari materi atau bahan pelajaran yang telah diberikan sesuai atau sejalan dengan tujuan instruksionalnya, khususnya yang telah ditemukan. Lalu yang keempat ada praktis atau amality, yang mana praktis ini bersifat sederhana, dalam artian tidak memerlukan peralatan yang banyak atau peralatan yang sulit pengadaannya. Lalu, praktis ini lengkap, yang mana tes tersebut telah dilengkapi dengan petunjuk mengenai cara mengerjakannya, kunci jawabannya, dan pedoman scoring serta penentuan penilaiannya. Lalu ada B, prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan tes hasil belajar. Tes hasil belajar harus dapat mengukur secara jelas hasil belajar atau learning outcomes. Lalu juga butir-butir soal tes hasil belajar harus merupakan sampel yang representatif dari populasi bahan pelajaran yang telah diajarkan. Lalu bentuk soal yang dikeluarkan dalam tes hasil belajar harus dibuat bervariasi, sehingga betul-betul cocok untuk mengukur hasil belajar. Yang keempat ada tes hasil belajar harus didesain sesuai dengan kegunaannya untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Lalu yang kelima ada tes hasil belajar harus memiliki reliabilitas yang dapat diandalkan. Artinya, setelah tes hasil belajar itu dilaksanakan berkali-kali terhadap subjek yang sama. Tes hasil belajar di samping harus dapat dijadikan alat pengukur keberhasilan belajar siswa. Lalu ada C, bentuk-bentuk tes hasil belajar dan teknik. Yang pertama ada tes uraian, yang kedua ada penggolongan tes uraian, yang ketiga ada ketepatan penggunaan tes uraian, yang keempat ada keunggulan dan kelemahan tes uraian, dan yang kelima ada petunjuk operasional dalam penyusunan tes uraian. Yang bagian D ada teknik pelaksanaan tes hasil belajar. Teknik pelaksanaan tes tertulis. Jadi pada pembicaraan ini dikemukakan bahwa tes hasil belajar yang diselenggarakan secara tertulis dapat dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama ada tes hasil belajar tertulis. Bentuk uraiannya subjective text atau essay text. Dan tes hasil belajar tertulis bentuk objektif.
atau objective test. Karena kedua bentuk tes hasil belajar itu memiliki karakteristik yang berbeda. Sudah barang tentu teknik pemeriksaan hasilnya pun berbeda pula. Lalu yang kedua, ada teknik pelaksanaan tes lisan. Pemeriksaan atau koreksi yang dilaksanakan dalam menilai jawaban-jawaban testi pada tes hasil belajar secara lisan pada umumnya cenderung bersifat subjektif. Hal ini kiranya mudah dipahami, sebab dalam tes lisan itu, tester tidak berhadapan dengan lembaran-lembaran jawaban soal yang wujudnya adalah benda mati, melainkan berhadapan dengan individu-individu atau makhluk hidup yang masing-masing mempunyai ciri atau karakteristik berbeda-beda. Sehingga terbuka peluang bagi tester untuk bertindak kurang atau bahkan tidak objektif. Yang ketiga, ada pelaksanaan tes perbuatan. Jika pada tes tertulis, pemeriksaan hasilnya dilakukan dengan membaca lembaran-lembaran jawaban testi, dan pada tes lisan, pemeriksaan itu dilakukan lewat jawaban-jawaban lisan yang diberikan oleh testi terhadap butir-butir soal atau pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada mereka, maka pada tes perbuatan ini pemeriksaan hasil-hasilnya dilakukan dengan menggunakan observasi atau pengamatan. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang teknik penyusunan dan teknik pelaksanaan tes hasil belajar. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.